Terima kasih Pak Fajri. Sebelumnya maaf Pak Sunat mencoba untuk latihan mengajar di kelas. Materi yang akan saya bawakan itu adalah mengenai kegiatan ekonomi. Baik, kita mulai saja ya Pak. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam pagi Bu. Gimana kondisi kalian hari ini? Sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Ya, hampir sudah seminggu ini turun hujan ya. Ibu berharap kondisi kalian sehat-sehat terus, jaga kondisi kalian jaga imun tubuh kalian supaya kalian tidak mudah sakit, supaya kalian bisa beraktivitas seperti biasa. Ibu berharap sama kalian sebelum kalian berangkat sekolah diusahakan kalian untuk sarapan terlebih dahulu ya, supaya kalian bisa lebih konsentrasi dan lebih siap dalam menerima pembelajaran. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa. Silakan pimpin doa, KM. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, hari ini itu kita akan membahas mengenai kegiatan produksi. Nah, sebelum kita membahas kegiatan produksi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Pada pertemuan minggu lalu kita membahas apa sih? Tindakan, motif, dan prinsip ekonomi, Bu. Bagus, Depi. Berarti pembelajaran yang dilakukan minggu lalu, Depi masih ingat. Nah, pada pembelajaran hari ini, yang akan kita bahas itu adalah kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi itu ada 3. Ada kegiatan produksi, ada kegiatan konsumsi, dan ada kegiatan distribusi. Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini itu adalah kegiatan produksi. Dan setelah kalian mempelajari kegiatan produksi, Ibu berharap kalian itu nantinya bisa mengidentifikasi kegiatan produksi yang ada di sekitar lingkungan kalian. Yang kedua, kalian bisa tahu dampak-dampak apa saja nih dari kegiatan produksi tersebut, ya. Selama pembelajaran ini, lalu nanti kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan jelaskan apa sih yang disebut dengan kegiatan produksi itu. Boleh kalian lihat di depan nih, tampilan di depan. Apa itu kegiatan produksi? Nah, kegiatan produksi itu adalah, sebentar Ibu tayangkan ya di depan. Nah, ini dia yang disebut dengan kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang ataupun jasa, atau kegiatan menambah nilai guna barang ataupun jasa. Nah, nilai guna barang tersebut itu ada 4 macam. Ya, yang pertama itu adalah nilai guna bentuk atau form utility. Yang disebut dengan nilai guna bentuk itu adalah barang akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila telah mengalami perubahan bentuk. Ada yang tahu kira-kira contohnya apa? Dik-dik mungkin bisa menyebutkan? Iya, Bu. Kedelai mungkin, Bu. Jadi tempe. Ya, betul sekali, Dik. Ya. Kedelai dirubah menjadi tempe itu mengalami nilai bentuk ya. Jadi perubahan nilai guna tersebut akan mempengaruhi harga dan manfaat barang tersebut. Jadi harga dan manfaat dari tahu ataupun tempe akan lebih tinggi dibandingkan dengan kacang kedelai. Betul sekali, Dik-dik. Yang kedua adalah nilai guna tempat atau yang disebut dengan place utility, yaitu
nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Nah, kira-kira ada yang bisa menyebutkan contohnya? Saya, Bu. Ya, Wulan, apa? Pasir, Bu. Tadinya di sungai, jadinya di toko, Bu, di toko bangunan. Nah, betul sekali, Wulan. Nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Jadi, pasir akan mempunyai nilai guna yang tinggi bila sudah dibawa ke toko bangunan. Betul sekali, Wulan. Nah, yang ketiga itu adalah nilai guna waktu atau time utility, di mana nilai guna barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Nah, kira-kira contohnya seperti apa? Payung, Bu. Digunakan pas hujan, Bu. Tepat sekali, Delis. Payung itu bisa mempunyai nilai guna yang tinggi ataupun nilai guna barang tersebut akan bertambah kalau kita menggunakan pada saat kita membutuhkan. Payung, jas hujan itu sangat tepat digunakan apabila di musim hujan. Nah, yang keempat adalah nilai guna kepemilikan atau yang disebut dengan ownership utility, yaitu di mana nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Nah, contohnya seperti apa nilai guna kepemilikan? Saya, Bu, kayak sepatu, Apa, Mas? Bu, kalau di toko. Kalau di toko sepatunya belum bisa digunakan, Bu. Kalau saya beli, itu bisa dipakai, Bu. Itu Nah, bukan. betul sekali. Sepatu, ya betul sekali, Mai, betul. Sepatu di toko belum memiliki nilai guna, tetapi akan memiliki nilai guna kalau sepatu tersebut dibeli oleh seseorang dan kemudian dipakainya. Nah, itulah nilai guna suatu barang. Di dalam kegiatan produksi itu ada faktor-faktornya ya, anak-anak. Nah, faktor produksi itu terdiri dari 4. Yang pertama itu adalah faktor produksi alam. Faktor ini yang tersedia di alam, yaitu diantaranya contohnya ada tanah, ada hutan, ada barang-barang tambang, dan ada air. Nah, selanjutnya faktor produksi yang kedua itu adalah yang disebut dengan faktor produksi tenaga kerja. Di dalam faktor produksi tenaga kerja itu terdiri dari 3. Ada yang disebut dengan tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan ada yang disebut dengan tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Ini faktor yang kedua dari kegiatan produksi. Faktor yang ketiga itu ada yang disebut dengan faktor produksi modal, ya. Yang namanya produksi modal itu bukan hanya berupa uang, tetapi juga bisa berupa barang. Nih, contohnya gedung, mesin, bahan baku atau bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. Itu termasuk ke dalam faktor produksi modal. Yang keempat, faktor produksi kewirausahaan. Apa sih yang dimaksud dengan faktor produksi kewirausahaan itu? Nah, faktor produksi kewirausahaan itu adalah kemampuan seseorang untuk menyatukan semua faktor produksi agar menghasilkan barang. Nah, itulah tadi faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap suatu kegiatan produksi. Tapi ingat anak-anak, di dalam kegiatan produksi itu ada dampak positif dan dampak negatifnya yang harus kita pahami. Nah, di dalam kegiatan produksi, dampak positifnya adalah ada 3. Ya. Nah, sudah pasti dengan adanya kegiatan produksi, maka itu bisa menarik tenaga kerja, mengurangi jumlah pengangguran, terutama di sekitar pabrik tersebut. 1, itu dampak positifnya ya. Dampak yang kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar pabrik. Jadi masyarakat ekonominya bisa menjadi meningkat. Orang-orang di sekitar pabrik bisa membuat rumah makan, bisa membuat kos-kosan, maka taraf ekonomi mereka pun bisa menjadi meningkat, ya. Terus yang ketiga,
membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan. Itu merupakan dampak positifnya dari sebuah kegiatan produksi. Lalu dampak negatifnya pun ada dalam kegiatan produksi itu. Nih, ini merupakan dampak negatifnya. Dampak negatif dari kegiatan produksi itu yang nomor 1 sudah pasti, pencemaran udara karena asap pabrik dan material, ya. Yang kedua itu adalah pencemaran suara. Nah, pasti suara bising dari pabrik tersebut, ya. Yang ketiga adalah pencemaran air. Jadi, itulah dampak positif dan negatifnya dari sebuah kegiatan produksi. Tetapi kita apabila melakukan kegiatan produksi, kita pun harus memikirkan dampak negatifnya. Bagaimana caranya? Nah, cara yang harus kita lakukan atau upaya untuk mencegah dampak negatif itu adalah salah satunya perusahaan harus membuat cerobong asap supaya ataupun menggunakan saringan atau filter untuk menghindari pencemaran udara tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menghindari pencemaran air, semua industri harus memiliki pengolahan air limbah. Jadi apabila produksi tersebut, air limbahnya pun harus kita pikirkan sehingga buangan pabrik tersebut tidak membahayakan kesehatan penduduk dan lingkungan sekitar. Yang ketiga itu, anak-anak, hindari pencemaran tanah dari sampah beracun. Jadi hendaknya sisa-sisa produksi itu diolah terlebih dahulu sebelum dibuang di tempat pembuangan yang telah disediakan. Yaitu adalah salah satu upaya pencegahan di dalam dampak negatif. Nah, anak-anak, tadi sudah Ibu jelaskan secara gamblang nih apa itu kegiatan produksi, mulai dari faktor-faktornya, dampak positif negatifnya. Maka dari itu silahkan kalian diskusikan dengan teman kalian, ya. Sebelum kalian melakukan diskusi, kalian bentuk kelompok, silakan dengan teman-teman kalian. Nah, karena satu kelas ini itu jumlahnya adalah 30, Ibu bagikan ya menjadi 5 kelompok saja. Jadi satu kelompok itu adalah 6 orang. 6 orang ya. Nanti satu kelompok itu silahkan kalian tunjuk yang akan nanti tampil di depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sistemnya akan Ibu koclok ya supaya adil. Silakan kalian ambil nih lintingannya. Oke, berarti sudah nih kalian mengambil. Kelompok 1 tampil nomor berapa? Keempat. Kelompok 2 tampil ketiga. Kelompok 3 tampil kelima. Kelompok 4 tampil pertama. Dan kelompok 5 tampil kedua. Nah, untuk kalian berdiskusi, nanti Ibu akan bagikan lembar LKPD-nya. Seperti apa lembar LKPD-nya? Nah, lembar LKPD-nya itu seperti ini ya, anak-anak. Nanti akan Ibu bagikan. Nah, silakan nanti kalian isi, kalian diskusikan. Setelah kalian diskusikan, silakan nanti kalian presentasekan ya. Presentasekan di depan kelas nanti. Nah, ini anak-anak, lembar LKPD-nya seperti ini. Nah, ini ya. Lembar LKPD-nya itu adalah yang pertama, silakan kalian mengamati gambar. Setelah kalian mengamati gambar, kalian diskusikan nih dengan teman kalian. Apa sih, informasi apa saja yang kamu dapat dari gambar di atas? Yang kedua itu, ini lihat. Kalian lihat, amati gambarnya. Setelah mengamati gambar di atas, menurut kalian apa saja dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan produksi? Dan sejauh mana dampak negatif tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat? Itu pertanyaan yang nomor 2. Lalu pertanyaan yang nomor 3, dari gambar di atas, menurut kalian cara apa saja yang bisa dilakukan perusahaan dan juga kita sebagai masyarakat untuk mengatasi atau mengurangi dampak dari kegiatan
produksi. Silakan lembar LKPD-nya Ibu bagikan. Setelah itu kalian diskusi selama 20 menit. Oke, waktunya habis. Silakan kalian presentasikan di depan Ibu Lina, kalian. mohon izin untuk waktunya sudah selesai. Oke, iya Pak, terima kasih. Untuk pemberian